Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang i'rab ya. Jadi kalau sebelumnya kita telah membahas bahwasanya ditinjau dari kemampu perubahannya, ada kata yang berubah-ubah yang disebut dengan apa? Mu'rab. Ada kata yang tidak berubah-ubah, mabni. Nah, dalam bahasa Arab kita akan mengenal istilah i'rab ya. Jadi kalau mu'rab itu sesuatu yang i'rab itu namanya, mu'rab itu gelarnya. Kayak Islam itu agamanya, Muslim itu orangnya. Nah, i'rab ini adalah satu istilah yang menggambarkan 4 kondisi perubahan di dalam bahasa Arab. Tadi kan kita udah belajar bahwasanya kata ada yang nggak berubah-ubah, ada yang berubah-ubah. Nah, dalam bahasa Arab perubahan itu hanya ada 4 ya. Perubahan itu hanya ada 4 ya. Dan 4 perubahan ini didasari pada jumlah harokat ya. Kita tahu bahasa harokat di bahasa Arab ada berapa? Fathah, kasroh, dhamma, sukun. Makanya i'rab pun juga ada 4 ya, karena dasar perubahan kata adalah harokat ya, dhamma, fathah, kasroh dan sukun ya. Ini dasar perubahan kata, dhamma, fathah, kasroh dan sukun. Oleh karena itu dibuatlah pengelompokan oleh para ulama nahwu bahwasanya i'rab itu ada 4. Yang pertama dhammah, yang kedua fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga sukun. Akan tetapi karena nggak semuanya berubahnya itu harokatnya, maka digunakan istilah lain supaya mewakili semuanya. Karena kalau kita katakan dhammah saja, nanti yang berubahnya karena huruf nggak bisa masuk dong. Makanya istilahnya bukan dhammah, tapi disebut dengan ar-raf'u, rafa. Kalau orang Indonesia bilangnya rafa ya, ar-raf'u. Yang kedua nasab. Jadi nasab ini diwakili oleh fathah, asalnya adalah fathah. Kemudian khafat atau jar, dia adalah kasroh. Kemudian jazm, asalnya adalah sukun. Jadi ini 4 kelompok i'rab. Yang pertama rafa ya, asalnya ya dhammah. Kalau nasab asalnya fathah. Kalau jar atau khafat asalnya kasroh. Jazm ya, asalnya adalah sukun ya. Ini harus kita pelajari dari awal ya. Jadi ada rafa, nasab, khafat dan jazm ya. Sampai sini ngerti nggak? Apa manfaat kita mempelajari ini? Untuk mengetahui perubahan akhir Menyusun kalimat. Ya, jadi pengelompokan perubahannya ada yang rafa, nasab, khafat dan jazm. Jadi kalau dasar pemikirannya adalah kenapa ada 4? Jadi kenapa i'rab ada 4? Karena harokat ada 4. Ada dhamma, wawu, ada dhamma, fathah, kasroh dan sukun. Tapi karena nggak semua kata berubah harokatnya, dibuatlah istilah baru ya, sehingga yang berubahnya karena huruf pun bisa masuk. Makanya kita bilangnya i'rab itu ada 4. Pertama dhammah, kedua fathah, kedua kasroh, keempat sukun. Enggak, tapi ada istilah lain yang digunakan untuk menggantikan istilah dhammah ya. Rafa, nasab, khafat dan jazm. Dimana memang asalnya rafa itu dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasroh, jazm itu sukun. Seperti kita ketika mempelajari huruf jar ya, yaitu huruf yang kalau ada isim yang didahului oleh huruf tersebut maka harus kasroh. Tapi kan nggak semuanya berubah kasrohnya. Contohnya kalau kita mau mengatakan dari kaum muslimin untuk kaum muslimin, minal muslimina ilal muslimina ya, ini kan nggak kasroh, fathah, nah kan. Tapi yang berubah apanya? Hurufnya. Ya, bukan yang waw seperti itu ya. Jadi ini dasar pemikirannya kenapa i'rab memiliki istilah-istilah rafa, nasab, khafat dan jazm ya. Contoh rafa apa? Nanti kalau kita belajar nahwu ya, kita akan mempelajari kaidah bahwa semua pelaku itu harus rafa. Semua pelaku harus rafa. Jadi kalau kita mau bilang Zaid telah pergi, kita katakan Zahaba
Zaidun. Boleh nggak dhahaba Zaidan? Nggak boleh. Nggak boleh, karena Zaid itu kan isim mufrad ya. Dan isim mufrad termasuk yang mu'rabnya dengan harokat. Karena dia sebagai pelaku maka dia harus rofa, dan tanda rofa untuk isim mufrad adalah dhamma. Dhahaba Zaidun. Kalau kita mau bilang dua orang muslim telah pergi, pilihannya ada dua, al-muslimani atau al-muslimaini. Mana yang benar? Zahaba al-muslimani atau zahaba al-muslimaini? Al-muslimani, ya. Karena kaidahnya kalau yang ani untuk rofa, yang aini untuk ya nasab dan jar, ya. Contohnya lagi misalkan orang-orang muslim telah sholat. Sholat kan bahasa Arabnya sholat ya. Pilihannya ada dua, al-muslimun atau al-muslimina. Yang benar sholat al-muslimun atau sholat al-muslimina? Sholat al-muslimuna, ya. Boleh nggak sholat al-muslimina? Nggak boleh, karena kaidahnya harus rofa. Karena jamak mudzakkar salim itu rofanya dengan huruf, dan kaidah mengatakan yang rofa itu yang una. Adapun yang ina untuk nasab dan jar, seperti itu. Nah, satu hal yang harus menjadi catatan tambahan, dari keempat i'rab ini ada satu yang khusus isim dan satu yang khusus fiil. Mana yang khusus isim? Jar. Jar ini khusus isim. Artinya fiil nggak mungkin jar. Fiil itu nggak mungkin jar. Ya. Begitupun dengan jazm. Jazm ini ciri khusus fiil. Isim nggak mungkin jazm, ya. Kita nggak akan pernah menemukan isim yang sukun. Sukun dari asalnya ya. Bukannya kalau kita wakaf, kalau wakaf memang sukun. Kayak misalkan kita bilang ana minal madrasah, itu kan karena kita wakaf aja. Kalau kita mau sebutin kutub, ana minal madrasati, ya kan? Ya. Jadi catatan bahwa kalau rafa dan nasab bisa masuk keduanya, fiil oke, isim oke. Tapi kalau jar ini khusus isim, artinya fiil nggak mungkin kasrah. Coba deh diinget-inget lagi kalau baca Quran, pernah kan nemuin fiil yang harokatnya kasrah? Nggak ada, nggak mungkin. Begitu dengan jazam. Jazam ini khusus untuk fiil. Isim nggak mungkin sukun. Kita nggak akan pernah menemukan isim yang sukun kecuali yang isim yang mabni. Kalau isim yang mabni pasti sukun. Contohnya man ya. Man itu kan isim istifham ya. Itu sukun, tapi itu sukunnya karena dia mabni bukan mu'rab, seperti itu. Jelas ya? Fiil yang dibaca jar ada ya? Lam yakunil itu. Nah, ada ya? itu kaidah. Asalnya lam yakun alladzina kafaru. Asalnya. Tapi kan nggak mungkin kita baca Quran dipisah begitu. Diwasol kan pasti. Kalau mau diwasol harus dikasrahin. Asalnya lam yakun alladzina kafaru. Tapi itu kalau kita mau wakaf, kan lam yakun alladzina kafaru. Tapi karena ini bukan sesuatu yang boleh diwakafin, ya kita harus baca nyambung kan. Karena kita mau nyambungin, kaidahnya harus kasroh. Karena ada kaidah apabila dua sukun bertemu, kan sama-sama sukun tuh. Itu sukun yang pertama kasroh. Kayak lapat iqamah juga. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholatu. Itu kan asalnya qad qamat as-sholatu. Ya, jadi memang asalnya qad qamat as-sholatu, tapi ini kalau kita mau bacanya waqaf, kalau mau diwasolin qad qamatis sholatu. Jadi kalau antum cari di Quran nggak mungkin ada fiil yang berokat kasroh dari asalnya ya. Ya. Begitu dengan isim nggak mungkin ada pilihannya hanya Zaidun, Zaidan, Zaidin, nggak ada Zaid. Sukun gitu nggak ada. Hanya ada Zaidan, Zaidin, Zaidun. Kalau Zaid sukun nggak mungkin. Kecuali kalau sukunnya karena kita wakaf, ya kayak misalkan Ja'a Zaid, ya itu boleh. Tapi kalau kita mau terusin kan Ja'a Zaidun bacanya, seperti itu ya. Baik, di i'rab ada pertanyaan? Ini kayaknya dari tadi nggak ada pertanyaan, berarti udah paham semua. Jelas, karena belum ada contohnya, jadi belum bingung. Tapi nggak masalah, karena memang untuk pertama ini paling tidak kita telah paham bahwa nanti ada istilah rofa. Apa itu rofa? Asalnya doma. Nasab?
Asalnya fathah. Jar atau khafat asalnya kasroh. Jazm asalnya sukun. Mana yang khusus untuk fi'il? Jazm. Mana yang khusus untuk isim? Jar atau khafat. Jar atau khafat. Bedanya jar sama khafat apa? Sama aja, tapi yang istilah yang lebih sering digunakan tuh jar majrur. Jar khafat maf'ul ya. Baik, dan rasa cukup untuk pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.